Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sintawati, NIM 1103240003 dari jurusan Ilmu Ekonomi. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang teori permintaan dan penawaran serta aplikasinya. Teori permintaan dan penawaran merupakan konsep dalam ilmu ekonomi mikro yang menjelaskan bagaimana mekanisme pasar bekerja dalam menentukan harga dan jumlah barang atau jasa yang diperdagangkan. Melalui teori ini dapat dipahami hubungan antara perilaku konsumen dan perilaku produsen, serta bagaimana interaksi keduanya menciptakan keseimbangan pasar. Sedangkan permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dan mampu dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga dalam suatu periode tertentu. Hukum permintaan menyatakan bahwa terdapat hubungan terbalik antara harga dan jumlah barang yang diminta. Ceteris paribus. Artinya, ketika harga suatu barang meningkat, jumlah barang yang diminta akan menurun dan sebaliknya. Hal ini terjadi karena adanya keterbatasan pendapatan konsumen untuk mencari barang substitusi. Lalu, selain harga, permintaan dipengaruhi oleh beberapa faktor lain, seperti pendapatan konsumen, selera, jumlah penduduk, ekspektasi terhadap harga di masa depan, serta harga barang lain yang berkaitan, baik barang substitusi maupun barang komplementer. Perubahan faktor-faktor tersebut akan menyebabkan pergeseran kurva permintaan, bukan hanya pergerakan sepanjang kurva. Sedangkan penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang ingin atau mampu ditawarkan oleh produsen pada berbagai tingkat harga. Dalam periode tertentu, hukum penawaran mengatakan bahwa terdapat hubungan searah antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan. Semakin tinggi harga suatu barang yang ditawarkan, semakin tinggi pula harga suatu barang, semakin besar insentif bagi produsen untuk meningkatkan jumlah produksi demi memperoleh keuntungan yang lebih besar. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran meliputi biaya produksi, tingkat teknologi, harga, faktor-faktor produksi, jumlah produsen di pasar. Nah, suatu kebijakan pemerintah seperti pajak, subsidi dan regulasi. Kemajuan teknologi misalnya dapat menurunnya biaya produksi sehingga penawaran meningkat. Sedangkan kenaikan pajak dapat meningkatkan biaya produksi dan menurunkan penawaran. Interaksi antara permintaan dan penawaran menghasilkan harga keseimbangan, equalized price, dan jumlah keseimbangan adalah equilibrium quantity. Pada kondisi keseimbangan, jumlah barang yang diminta oleh konsumen sama dengan jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen. Jika harga berada di atas harga keseimbangan, akan terjadi kelebihan penawaran, surplus. Sedangkan jika harga di bawah harga keseimbangan, akan terjadi kelebihan permintaan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, teori permintaan dan penawaran dapat dengan mudah diaplikasikan. Contohnya adalah kenaikan harga bahan pangan seperti beras atau cabai, makanan pokok lainnya akibat gangguan produksi karena cuaca ekstrim. Sedangkan ketika penawaran menurun sementara permintaan relatif tetap, harga akan naik. Contoh lain adalah pemberian subsidi oleh pemerintah pada sektor energi atau pupuk yang bertujuan menurunkan biaya produksi sehingga penawaran meningkat dan harga menjadi terjangkau bagi masyarakat. Selain itu, teori ini juga digunakan dalam analisis kebijakan ekonomi, seperti penetapan harga maksimum dan harga minimum. Penetapan harga maksimum di bawah harga keseimbangan
dapat menyebabkan kelangkaan barang, sedangkan harga minimum di atas harga keseimbangan dapat menimbulkan kelebihan penawaran. Oleh karena itu, pemahaman yang baik terhadap teori permintaan dan penawaran sangat penting agar kebijakan ekonomi ditetapkan tidak menimbulkan distorsi pasar. Nah, teori permintaan dan penawaran merupakan alat analisis yang penting untuk memahami mekanisme pasar, pembentukan harga, serta dampak perubahan ekonomi dan kebijakan pemerintah. Dengan memahami teori ini, pelaku ekonomi dapat mengambil keputusan yang lebih rasional dan efisien gitu. Baik sebagai konsumen, produsen maupun pembuat kebijakan. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan tentang pergeseran kurva permintaan dan penawaran. Nah, pergeseran kurva permintaan dan penawaran. Pergerakan sepanjang kurva terjadi karena perubahan harga barang itu sendiri. Sedangkan pergeseran kurva terjadi karena perubahan faktor lain selain harga. Pergeseran kurva permintaan terjadi ketika jumlah barang yang diminta berubah pada setiap tingkat harga akibat perubahan faktor non-harga. Nah, pergeseran kurva permintaan ke sebelah kanan itu artinya permintaan meningkat. Kurva permintaan bergeser ke kanan jika pada harga sama konsumen ingin membeli lebih banyak barang. Sedangkan pergeseran kurva permintaan ke kiri, permintaan menurun. Kurva permintaan bergeser ke kiri jika pada harga yang sama konsumen membeli lebih sedikit barang. Sedangkan kurva penawaran, kita akan membahas tentang kurva pergeseran penawaran ke sebelah kanan, yang artinya penawaran itu meningkat. Nah, ketika penawaran meningkat, kurva bergeser ke kanan jika produsen mampu dan mau menawarkan lebih banyak barang pada harga yang sama. Sedangkan pergeseran ke kiri, kurva bergeser ke sebelah kiri berarti penawaran menurun. Kurva penawaran bergeser ke kiri jika produsen menawarkan lebih sedikit barang pada harga yang sama. Pergeseran kurva permintaan dan penawaran secara bersamaan, kadang permintaan dan penawaran bergeser bersamaan sehingga dampaknya lebih kompleks. Terima kasih. Begitulah materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya begitu. Jadi kesimpulannya di sini teori permintaan dan penawaran merupakan alat analisis yang penting untuk memahami mekanisme pasar atau pembentukan harga, perubahan ekonomi dan kebijakan pemerintahan. Dengan memahami teori permintaan dan penawaran, pelaku ekonomi dapat mengambil keputusan yang lebih rasional dan efisien. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.